Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Pada tahun 1952, di sebuah kota yang indah dan penuh sejarah, Roma, tinggallah sepasang suami istri bernama Andre dan Maria. Mereka adalah pasangan muda yang sangat taat pada agama Kristen. Setiap minggu, mereka selalu hadir dalam kebaktian gereja. Tak hanya itu, mereka aktif membantu kegiatan amal gereja, mengurus para jemaat, serta mengikuti setiap misa dengan penuh hikmat. Namun, meskipun pernikahan mereka sudah berjalan 2 tahun, belum ada tanda-tanda bahwa mereka akan dikaruniai seorang anak. Andre dan Maria pun terus berdoa dengan penuh harapan, memohon kepada Tuhan agar diberikan anugerah untuk memiliki seorang anak. Di tahun ketiga pernikahan mereka, sebuah kabar gembira akhirnya datang. Maria merasakan tanda-tanda kehamilan. Mereka sangat bersyukur dan bahagia, merayakan kabar tersebut bersama keluarga dan teman-teman gereja mereka. Semua jemaat gereja turut bersukacita, mendoakan agar Maria dan anak yang dikandungnya selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari demi hari, kehamilan Maria berjalan lancar, dan pasangan itu dengan sabar menantikan kelahiran anak pertama mereka. Pada suatu hari di bulan yang cerah, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Andre dan Maria sangat bersyukur kepada Tuhan atas anugerah ini. Bayi kecil itu diberi nama Benedetto, yang berarti berkah dalam bahasa Italia, sebagai wujud rasa syukur mereka. Ketika tiba saatnya untuk membaptis Benedetto di gereja, acara tersebut berlangsung dengan penuh hikmat. Keluarga, teman, dan jemaat gereja berkumpul untuk menyaksikan upacara pembaptisan ini. Namun, ada kejadian aneh yang tak terduga. Ketika Benedetto hendak dibaptis, bayi itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang jelas, menyebutkan satu kata yang mengejutkan semua orang, Muhammad. Para jemaat gereja terkejut dan bingung. Mereka mulai berbisik-bisik di antara satu sama lain, tak percaya pada apa yang baru saja mereka dengar. Andre dan Maria pun kebingungan, tak tahu harus berkata apa. Para pendeta berusaha menenangkan situasi, namun mereka sendiri tak dapat menjelaskan bagaimana mungkin seorang bayi yang baru lahir dapat mengucapkan sebuah nama. Berita tentang bayi ajaib ini menyebar dengan cepat ke seluruh Roma. Banyak yang datang ke gereja tersebut untuk melihat sendiri bayi Benedetto. Semakin banyak orang yang mendengar cerita itu, semakin besar rasa penasaran yang tumbuh di hati mereka. Jemaat gereja mulai bertanya-tanya tentang nama Muhammad yang diucapkan bayi itu. Mereka pun mencari tahu lebih jauh tentang agama Islam dan sosok Nabi Muhammad. Dalam waktu yang relatif singkat, fenomena ini membawa perubahan besar di Roma. Banyak jemaat gereja yang kemudian tertarik untuk mempelajari Islam. Mereka berdiskusi, mencari informasi, bahkan mempelajari Al-Quran. Satu persatu, mereka merasa menemukan kebenaran dan kedamaian dalam ajaran Islam, hingga akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Andre dan Maria, yang awalnya merasa heran, juga ikut tergerak untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Mereka merasa ada sesuatu yang istimewa pada diri anak mereka, Benedetto. Setelah melalui perenungan dan pembelajaran yang panjang, Andre dan Maria pun akhirnya mengikuti jejak banyak jemaat lainnya dan memeluk agama Islam. Benedetto pun tumbuh besar dalam keluarga yang kini memeluk Islam. Sejak kecil, ia belajar Al-Quran, memahami nilai-nilai Islam, dan menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap ajaran-ajaran tersebut. Dia memiliki keinginan besar untuk menyebarkan pesan kebaikan yang ia pelajari kepada orang-orang di sekitarnya. Saat dewasa, Benedetto dikenal sebagai seorang ustaz yang dihormati dan dikagumi banyak orang. Berkat ajaran yang disampaikan Benedetto, banyak orang di Roma yang mendapatkan pencerahan dan kedamaian. Sosoknya yang ramah dan bijaksana membuatnya disegani. Ia sering berceramah, memberikan nasihat, dan menyebarkan ajaran Islam dengan penuh cinta dan kasih sayang. Benedetto menjadi sosok yang mempersatukan banyak orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya di Roma. Kisahnya sebagai bayi ajaib yang mengucapkan nama Muhammad saat pembaptisan terus dikenang sepanjang masa. Hingga kini,
Ia dikenal sebagai seorang ustaz besar yang membawa pencerahan kepada masyarakat dan membangun jembatan antara berbagai keyakinan di Italia.